Kalau ada satu hal yang harusnya bikin kita semua melek, ya inilah fakta yang baru-baru ini disampaikan langsung oleh salah satu petinggi Bank Indonesia di depan DPR. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang lagi-lagi nyungsep, bahkan disebut sebagai yang terburuk dalam 50 tahun terakhir. Gue ulangin ya, 50 tahun terakhir. Yang ngomong ini bukan ekonom swasta, bukan YouTuber yang mau ngejar views, bukan juga analis dadakan di Twitter. Ini pejabat resmi Bank Indonesia, tepatnya Diki Kartikono, asisten gubernur Bank Indonesia. Beliau menyampaikan data ini dalam rapat resmi bareng Komisi 11 DPR RI. Dan datanya valid, lengkap, bisa dicek langsung. Jadi bukan hoaks, bukan clickbait ya. Kita balik sebentar ke masa lalu. Tahun 1970-an, ekonomi Indonesia sempat terbang tinggi karena oil boom. Waktu itu, Indonesia masih jadi eksportir minyak besar. Harga minyak dunia naik tajam gara-gara embargo minyak oleh negara-negara Arab terhadap Ali Silas dan sekutunya yang dukung Israel. Dan boom, kita untung besar. Tahun 1974, penerimaan negara surplus 200 miliar rupiah. Tahun 1975, surplus lagi 200 miliar rupiah. Tahun 1976, surplus terus 200 miliar rupiah. Sementara belanja negara masih kecil, negara kita saat itu lagi jaya-jayanya. Tapi ya, sebagaimana klasiknya Indonesia, pendapatan naik, pengeluaran naik lebih cepat. Dan sejak itu, grafiknya naik turun kayak EKG pasien gagal jantung. Masuk tahun 1980-an, kita masih bisa survive karena sektor manufaktur mulai menggeliat. Industri tekstil, elektronik, makanan, semua ngegas. Kita punya pabrik-pabrik besar, dari Gold Star, Maspion, Sanyo, sampai pabrik-pabrik makanan dan tekstil raksasa. Tapi sekarang, mana semua itu? Nyaris lenyap. Yuk kita zoom in ke 20 tahun terakhir. 2008, pertumbuhan rata-rata di 5%. 2009, krisis global, turun ke 4,6%. 2010-2019, naik sedikit ke 5,5%. 2020, pandemi COVID-19, jatuh ke min 2,07%. 2021, mulai bangkit 3,7%. 2022, naik ke 5,3%. 2023, turun lagi ke 5,05%. 2024, kembali turun ke 5,03%. 2025, baru 4,87%. Dan menurut laporan semester 1 APBN 2025, target 5,2% kemungkinan besar tidak tercapai. Pemerintah sekarang realistis, mereka koreksi target jadi 4,7 sampai 5%. Artinya, kita makin jauh dari ambang batas yang disebut Menkeu sebagai syarat minimal jadi negara maju, 7%. Ini bukan cuma soal grafik turun, ini soal hidup kita sehari-hari. Lo heran kenapa makin banyak lowongan kerja yang nggak sesuai UMR? Kenapa makin banyak UMKM yang tutup? Kenapa startup pada layoff karyawan? Itu semua satu benang merah. Ekonomi nggak tumbuh. Dan kalau ekonomi nggak tumbuh, perputaran uang pun seret. Rakyat susah belanja, usaha susah berkembang, PHK di mana-mana. Efeknya, bunga kredit tinggi, bank makin ketat, investasi lesu, lalu balik lagi ke rakyat yang makin kecekik. Satu hal yang disorot dalam rapat DPR adalah asumsi pemerintah yang masih berkiblat pada harga minyak dunia dalam menyusun APBN. Padahal, dari segi kontribusi terhadap ekonomi nasional, minyak bukan lagi raja. Bandingkan, ekspor minyak bumi 2025, 241 triliun rupiah. Ekspor batu bara 2025, 742 triliun rupiah. Loh, ini jomplang banget. Tapi yang jadi dasar APBN masih minyak. Disinilah kita mulai skeptis. Siapa yang ngelobi siapa? Satu lagi yang harus disorot, makin banyak tekanan dari ormas dan aktivis terhadap industri tambang, terutama batu bara. Demo di mana-mana, padahal sektor ini kontribusinya gila-gilaan ke APBN. Kalau ini diganggu, jangan heran kalau negara makin defisit dan proyek-proyek pembangunan mandek. Yang bahaya, investor asing mulai ogah datang. Mereka ngelihat risiko makin tinggi, ketidakpastian makin gede. Ya udah, modal kabur, lapangan kerja juga ikutan hilang. Oke, pemerintah sekarang lagi getol hilirisasi. Bangun smelter, larang ekspor bahan mentah.
Tapi itu baru langkah awal. Kenyataannya, kita masih ekspor barang setengah jadi. Kalau mau naik kelas, kita nggak cukup berhenti di jadi pabrik nikel. Kita harus bisa ekspor teknologi, kayak Korea Selatan jualan chip, kayak Jepang jualan mesin industri, kayak AS jualan AI dan data. Indonesia, jangan cuma jual bauksit, mulai jual otak. Realistis aja. 2025 ini kita mungkin akan finish di pertumbuhan sekitar 4,8%. Itu artinya kita jalan pelan bahkan di tengah negara lain yang udah mulai sprint lagi. Vietnam bisa tumbuh 7-8%, India 6-7%. Kita masih sibuk debat soal TikTok Shop halal atau haram, masih ribut soal investor asing dijajah atau tidak, masih ribut soal tambang tapi lupa soal pemasukan negara. Kita bisa bangkit, tapi harus ada komitmen jelas. Prioritaskan sektor yang terbukti bawa cuan, contoh tambang, manufaktur, digital. Beresin iklim investasi, ormas pengganggu, tindak tegas. Fokus ke ekspor bernilai tambah, bukan bahan mentah. Bangun SDM yang melek teknologi. Stop retorika, mulai dengan realisasi. Saya nggak bilang Indonesia bakal bubar. Tapi kalau kita jalan terus kayak sekarang, stagnan, takut ambil risiko, enggak berani reformasi, ya jangan kaget kalau suatu hari kita kalah dari negara-negara yang dulu kita anggap belakang. Karena sekarang bukan soal kaya sumber daya atau enggak, tapi siapa yang paling lincah, paling cerdas, dan paling siap hadapi masa depan. Dan faktanya, di 2025 kita belum siap, tapi belum bukan berarti nggak bisa. Bagaimana menurut kalian? Mampukah Indonesia bangkit dari keadaan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!